Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membicarakan isu-isu politik, ekonomi, sosial, budaya, juga membicarakan pokok-pokok teologi atau ajaran gereja, perkembangan pemikiran dalam teologi Kristen, semuanya dalam rangka menolong kita dapat merespons situasi dengan tepat, mengenali keadaan dengan baik, sehingga dengan demikian kita bisa memberikan respons yang tepat sebagai umat Kristiani. Sehingga dengan demikian kehadiran kita atau respons kita pada situasi itu betul-betul menjadi bagian dari upaya untuk menyatakan iman kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang capres anti negara gagal, ya. Walaupun sekali lagi tahap pemilu belum dimulai, tetapi sebenarnya capres-capros ini sudah ada nih di mana-mana. Jadi kita adalah baiknya kita mempercakapkan ini. Dan untuk membicarakan ini telah ada di studio narasumber kita, Bapak Pendeta Darwin Darmawan, kandidat doktor ilmu sosial politik dari Universitas Indonesia. Selamat datang kembali Pak Darwin. Terima kasih Pak Leanus sudah diundang lagi. Ya, terima kasih selalu bersedia datang ke studio untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada para sahabat DKB. Bila ada nanti dalam percakapan ini Anda punya masukan-masukan, silakan tuliskan ya, atau pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar yang tersedia, dan Pak Pendeta Darwin dengan senang hati tentu akan merespons baik pertanyaan maupun tanggapan-tanggapan saudara. Pak Darwin adalah pendeta tugas khusus Sinode GKSW Jawa Barat dengan jabatan sebagai sekretaris 1 di BPM Jawa Barat, ya. Aktif dalam kalangan masyarakat sipil, juga dalam dialog antar agama. Pak Darwin, kita bicara mengenai capres anti negara gagal, supaya jelas dulu nih kepada para sahabat DKB. Negara seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai negara gagal? Iya, tujuan negara ada kan dalam rangka membuat masyarakatnya adil, makmur, dan sejahtera. Yep. Nah, negara disebut gagal ketika dia tidak berhasil membuat masyarakatnya merasakan kesejahteraan, keadilan, kedamaian, dan seterusnya. Nah, kalau sederhananya dalam cita-cita politik masyarakat Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi semacam cita-cita. Kenapa kita merdeka, kenapa kita menjadi satu bangsa. Di situ terkandung nilai ideal dari eksistensi Indonesia. Nah, kalau gagal ya berarti menyimpang dari cita-cita luhur yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa. Nah, apakah itu berarti Pak Darwin bahwa sebuah negara dikatakan gagal itu ukurannya adalah bersifat lokal? Ada yang bersifat lokal, khas, itu cita-cita bangsa tertentu, tapi juga ada yang bersifat universal. Sebagian sih universal ya, Pak Ardianus, karena nilai kesejahteraan, nilai keadilan, nilai kemakmuran, persaudaraan, itu kan nilai-nilai umum yang ada di semua bangsa. Dan apakah yang ketika ada kan negara-negara yang sekarang dikategorikan sebagai negara gagal, itu pernyataan itu, statement itu datang dari negara itu sendiri, ataukah ada sebenarnya karena ada ukuran internasional, lalu ada lembaga misalnya PBB atau IMF yang mengatakan ini negara gagal gitu? Sebetulnya indikator ekonomi, indikator demokrasi itu bisa menjadi semacam alat ukur untuk melihat apakah sebuah negara sejahtera atau tidak. Misalnya kalau per hari penghasilan satu orang, satu keluarga sekian dolar, ya dia bagaimana bisa mencukupi kebutuhan dasar. Oke. Nah, kalau mayoritas masyarakatnya atau 20% masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan, negara ini kan berarti tidak berhasil mensejahterakan masyarakatnya. Ya, bisa disebut negara gagal. Jadi pemenuhan hak-hak pokok warga negara yang ukurannya disepakati secara internasional, itulah yang menjadi sebutlah betul Pak, semacam standar untuk mengatakan ini negara gagal. Ya. Masuk jadi pasiennya pasien IMF. Gitu ya. Ya. Begitu ya. Betul Pak. Kalau di kita kan gampang sekali mengukurnya. Undang-Undang Dasar 1945 dia kan punya pasal-pasal yang mengatur misalnya warga negara dipelihara oleh negara dan lain-lain. Fakir miskin dan anak terlantar. Kalau ini tidak terpenuhi, berarti negara belum hadir dalam rangka membuat
cita-cita undang-undang itu terpenuhi. Nah, kalau kita melihat dunia ini ya, pada negara-negara di dunia ini kan ada negara-negara yang sangat kaya, ya, ada negara-negara yang sangat miskin, ya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan makan rakyatnya saja Tidak bisa. tidak bisa. Nah, ini mengapa sih? Mengapa di dunia ini ada negara makmur, ada negara kaya dengan miskin? Nah, jawab terhadap pertanyaan ini banyak, Pak. Ada yang menjelaskan ini faktor geografis. Mereka-mereka yang kaya umumnya menurut pemikir ini berada dalam lokasi geografis non-tropis. Non-tropis. Ya, secara iklim nggak bersahabat, sumber daya alamnya juga tidak terlalu banyak, tetapi ini justru mendorong dan mendukung masyarakatnya untuk bekerja keras, untuk bertanggung jawab, dan seterusnya, dan seterusnya. Misalnya apa? Jepang. Atau negara-negara di Eropa. Iklimnya kan nggak bersahabat. Tetapi itu malah membuat mental dan etos kerja mereka lebih baik dibandingkan negara-negara tropis seperti Indonesia misalnya. Indonesia kan katanya tongkat kayu dan batu aja bisa jadi tanaman. Ya. Dan untuk beberapa daerah itu betul. Mau makan ikan tinggal ambil dan lain-lain. Kadang-kadang ini membentuk watak atau etos kerja masyarakatnya menjadi malas. Nah, dalam situasi seperti ini katanya, maka mereka-mereka yang akan muncul adalah mereka-mereka yang otoriter karena masyarakatnya perlu diatur. Dan akhirnya negara yang otoriter itu negara yang gagal umumnya. Negara yang otoriter. Negara yang gagal. Jadi ada faktor geografis, tapi juga ada faktor nilai, ada faktor budaya, ada faktor agama yang kedua. Misalnya yang terkenal itu kan Max Weber. Ya. Max Weber menulis The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Kenapa menurut Weber negara-negara di Eropa Barat itu jauh lebih sejahtera dibanding negara-negara bukan Eropa Barat? Nah, dia meneliti secara sosiologis, dia menemukan, rupa-rupanya karena masyarakat Eropa Barat itu kerjanya lebih rajin, mereka lebih bisa hemat, mereka bisa bertanggung jawab, mereka lebih teliti, lebih ulet. Kenapa begitu? Menurut Weber, karena etika Protestan bisa menghasilkan masyarakat yang demikian karena mereka yakin mereka itu adalah the chosen people. Umat pilihan. Bagaimana saya tahu saya sudah selamat? Ya, kerja saya lebih rajin, saya lebih bertanggung jawab, saya lebih hemat. Bagaimana Allah yang memuliakan saya atau menyelamatkan saya itu bisa kelihatan kuasanya? Ya sekarang di dunia. Nah, ini yang menurut Weber mendorong masyarakat Eropa Barat lebih sejahtera. Tapi juga ada faktor yang ketiga, faktor pemimpin katanya Pak. Negara-negara yang berhasil karena pemimpinnya berhasil mengatasi tantangan dan membuat kemajuan. Nah, tetapi tiga faktor ini juga nggak selalu tepat. Maksudnya gimana? Ada negara-negara daerah tropis yang sejahtera. Singapura, misalnya. Dia nggak punya sumber daya alam, dia memang tetap di tropis, tapi dia maju, dia makmur, dia sejahtera. Atau faktor budaya juga nggak selalu tepat. Korea Selatan, Korea Utara sama-sama Korea, kulturnya mirip-mirip, tapi yang satu lebih maju, yang satu enggak. Pimpinan juga sama. Nah, karena itu ada seorang pemikir yang mengatakan bukan di situ kuncinya sebetulnya. Negara makmur, tidak makmur, miskin, tidak miskin, bukan di situ. Nah, sebelum kita masuk kepada kunci mengapa ada negara maju dan ada negara yang miskin, saya ingin kita kembali ke hal-hal yang selama ini diasumsikan mempengaruhi negara kami. Tadi kan soal geografis tadi. Kalau tadi Pak Darwin mengatakan kan justru kan aneh ya. Mengapa negara-negara yang berkekurangan dari sudut sumber daya alam itu menjadi kaya? Dan negara-negara yang kaya raya dengan sumber daya alam, yang akhirnya mau makan ikan tinggal ngambil itu menjadi miskin. Apakah karakter yang ditimbulkan oleh alam itu bukan sebenarnya disebabkan oleh karena tidak ada semacam tuntunan dari para pemimpin-pemimpin lokal begitu? Bisa begitu, Pak. Kalau kita berkaca misalnya pada perjalanan bangsa Indonesia,
kita ini kan negara penghasil minyak yang luar biasa Yep. dulu, ya, Pak. Tetapi apa dampak positif keberadaan pengelolaan migas di Indonesia? Belum banyak kelihatan. Selain misalnya para pegawai Pertamina yang kaya raya dulu ya. Dan itu kan dijadikan sebagai mesin uang buat kepentingan penguasa Pertamina dulu. Nah, maksud saya begini, apakah memang hal tadi itu alami, masyarakatnya begitu, dan pemimpin tidak memberi kuasa? Banyak sebabnya. Ya karena udah kaya, enak-enakan aja, Pak. Nggak merasa tertantang, nggak merasa perlu, dan lain-lain. Seperti beberapa masyarakat yang diberkati Tuhan dengan sumber daya alam melimpah, mereka kemudian ngerasa, ngapain saya kerja keras? Orang mau makan tinggal ambil misalnya. Ya. Nah ini yang membentuk secara antropologi kemudian mental yang nggak bekerja keras, nggak mau hemat, nggak bertanggung jawab, dan lain-lain. Jadi respons manusia terhadap situasinya sebenarnya ya, karena kan logisnya kalau ini sama-sama orang nih, ya lu dikasih banyak, ini sesuatu yang bisa Anda gali, ini sama kekurangan, dia nggak punya sumbernya, mesti Anda jauh lebih kaya dari dia dong. Iya, tapi ada yang disebut itu kutuk kekayaan. Kutuk kekayaan. Orang yang diberkati dengan kekayaan lebih cenderung lembek, atau lebih baik ilustrasinya mungkin pohon yang berada di daerah yang subur, dia akarnya nggak sekuat pohon-pohon yang tumbuh di daerah tandus. Nah, ketika ada tantangan, ada persoalan, pohon-pohon di daerah tandus itu lebih kokoh. Karena akarnya kemana-mana. Kalau ini kan tinggal ngambil lah, nggak usah kemana-mana, udah dapat gitu. Oke, jadi alam ternyata memberi pengaruh ya, memberi pengaruh. Walaupun tadi dibantah oleh siapa tadi? Esmoglu. Iya, oke. Nanti kita bicara itu setelah beberapa informasi berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP Pembangunan jemaat dan GKI. setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mengapa pembangunan Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam acara Agama Kasih Indonesia dengan saya Pendeta Ernest Laros, membantu percakapan kita, dan narasumber kita Bapak Pendeta Darwin Darmawan, Sekretaris 1 BPMSW GKI Jawa Barat. Kita sedang berbicara tentang Capres Anti Negara Gagal, tanda tanya. Bila ada pertanyaan, masukan, silakan jangan sungkan, silakan ketik di kolom komentar yang tersedia. Pak Darwin, kan ternyata tadi ya Pak, kalau dikatakan geografis itu punya pengaruh. Tapi ada negara-negara yang sebagian besar miskin, tapi satu dua negara di daerah tropis misalnya tadi kita sebut di Singapura justru nggak miskin tuh, maju. Betul. Artinya, nah seberapa besar kalau begitu pengaruh geografis itu, atau sebenarnya itu nggak ada perannya gitu loh, bukan itu persoalannya?
pasti ada, tetapi itu bukan satu-satunya. Oke. Ya. Nah, kalau seorang penulis yang menulis buku Why Nation Failed, kenapa sebuah negara gagal, namanya Acemoglu, menjelaskan ada faktor lain yang menurut dia dominan, yaitu watak institusi politik dan ekonomi sebuah negara. Watak institusi politik dan ekonomi sebuah negara. Menurut pengamatan dan penelitian dia, negara-negara yang berhasil, negara-negara yang makmur, sejahtera, itu adalah negara yang punya institusi politik dan ekonomi yang inklusif. Sementara negara-negara yang gagal, negara yang masyarakatnya miskin, memiliki institusi politik yang tertutup. Istilah dia ekstraktif gitu. Nah, dia meneliti dan menyimpulkan negara-negara yang maju rupanya institusi politiknya itu bersifat terbuka, Pak. Terbuka dalam arti apa sih? Dia ada transparansi. Oke. Ada ruang partisipasi. Publik. Ya, institusinya tidak hanya dikelola untuk kelompok-kelompok tertentu yang tertutup, atau pakai bahasa kita KKN. Oke. Lebih akuntabel. Lebih akuntabel. Nah, rule of law, akuntabilitas, lalu transparansi, ini membuat kemudian institusi politik merasa perlu bagaimana lembaga ekonomi juga dikelola secara transparan. Tidak ada monopoli, tidak ada KKN, tidak ada korupsi. Dan inilah yang kemudian menjadi semacam daya dorong yang memungkinkan level ekonomi sebuah bangsa kemudian naik gitu. Logis sekali kayak. Nah, kalau ya ini kan agak serba relatif jadinya gini. China kan negara yang tertutup. Politiknya juga sebenarnya bersifat tertutup. Ekonominya dikontrol penuh oleh negara. Ya. Kenapa Cina sekarang bisa menjadi negara adidaya secara ekonomi? Ya. Padahal ia tidak memenuhi persyaratan yang tadi. Betul sekali, Pak. Ini kritik yang disampaikan kepada Acemoglu. Karena pada prakteknya tidak selalu antara institusi politik dengan institusi ekonomi itu berjalan sejalan. Ya, Cina contoh yang paling jelas. Bagaimana watak politik mereka cenderung tertutup. Ya kemarin di KTT G20 kan ininya Cina ngobrol sama Perdana Menteri siapa itu. Terus dia tanya Cinanya tanya, apa kamu yakin nggak ada wartawan yang bakal ngutip-ngutip gitu? Loh, kenapa ini negara bebas? Dia tinggalin langsung. Kalau nggak salah Perdana Menteri Kanada yang ditinggalin. Saya nggak ikutin. Iya, karena ya, watak Cina itu perlu menjaga rahasia, ketertutupan. Artinya institusi politiknya tertutup, tapi toh maju secara ekonomi. Nah, ini kritik yang bisa disampaikan kepada Acemoglu. Nggak semua negara yang institusi politiknya tertutup kemudian mundur atau gagal negara, yang nggak begitu juga. Ya, tetapi mungkin dia melihat dari cara berpikir demokrasi yang melihat kesejahteraan ekonomi harus juga dibarengi dengan kebebasan, ruang-ruang partisipasi politik dan lain-lain. Nah, apakah dalam penelitian pada Acemoglu tadi, apakah dalam penelitiannya Cina ini memang satu-satunya pengecualian gitu? Apakah secara umum sebenarnya negara-negara atau apa namanya yang bersifat inklusif, ya, terbuka, transparan itu memang punya secara umum cenderung menjadi negara yang makmur, sementara yang tertutup tadi, kecuali tadi China sebagai pengecualian, itu memang rata-rata jadi miskin, ketinggalan. Rasanya nggak juga ya, Pak. Korea Selatan Utara. Itu kan fanatisme masyarakat terhadap produk lokal mereka kuat. Ya. HP Korsel itu apa ya? HP-nya Samsung. Ya, atau mobilnya. Masyarakat itu dihimbau dan bangga membeli produk-produknya lokal, produk mereka. Artinya dari sisi ekonomi dan politik kebijakan mereka kan cenderung tertutup, bukan pasar bebas gitu ya. Tetapi Korsel ekonominya bagus sekali. Nah, jadi bukan hanya Cina yang seperti itu, tapi lebih kepada kalau saya lihat kesungguhan pemerintah dan masyarakat untuk membangun
kesejahteraan, termasuk kebanggaan. Beda dengan korut. Ya, korut tertutup, tapi dia sangat tersentralisir. Kekuasaan dikerjakan untuk kepentingan kekuasaan, bukan buat rakyat seperti Korsel gitu, Pak. Ya, jadi nggak selamanya tesis si Acemoglu ini benar sih, saya setuju. Jadi tadi kan geografis tidak bisa hitam putih dikatakan bahwa kalau di daerah tropis begini, non tropis begini, karena ada pengecualian. Lalu kata tadi soal apa namanya Kultur. Apa? Kultur juga tidak selalu. Tidak selalu. Kalau sistem pemerintahan, Nah, sistem pemerintahan ini karena dia langsung berperan dalam menjadi penentu kehidupan bersama. Pemerintah itu kan ya penentu kehidupan publik gitu ya. Dia mestinya berpengaruh secara kuat. Kalau pemerintah transparan, kalau pemerintah tidak cuma bagi-bagi kekuasaan untuk kelompoknya, kalau pemerintah itu bisa menjamin iklim usaha itu berjalan dengan sehat, mestinya kan kondisi ekonomi akan membaik. Jadi itu berpengaruh besar sih, Pak. Ya. Dan ini tesisnya Acemoglu ya. Sistem pemerintahan. Ya. Nah, saya sedikit kembali ke tadi Pak Darwin. Tadi kan kalau ketika kita bicara mengenai geografis, negara-negara tropis yang sebenarnya potensial menjadi kaya itu ternyata kan malah kalah kaya dengan negara-negara non tropis karena alam membuat negara non tropis yang tidak mendapat support dari alam itu punya etos kerja yang lebih baik gitu. Oke. Sementara ada negara-negara tropis kayak kita Indonesia yang berlimpah-limpah susu dan madunya, kalau boleh pakai bahasa itu, ya masih termasuk, ya masih banyak sekali yang miskin gitu ya. Nah, mestinya kalau begitu negara-negara yang sudah menjadi kaya itu seperti tadi negara-negara Eropa, Jepang, mestinya pada titik tertentu kan segala sesuatu tersedia dong bagi rakyatnya. Berarti mereka juga mungkin akan tiba pada keadaan seperti orang Indonesia ketika segala sesuatu tersedia menjadi etos kerjanya menjadi kendor. Tapi kan faktanya kan mereka tetap negara kaya. Apa yang membuat negara miskin ini tetap saja miskin? Apa membuat negara kaya itu tetap saja bisa bertahan menjadi negara kaya? Iya, negara-negara yang disebut kaya itu juga kan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka seorang diri. Mereka bergantung pada barang impor, makan sumber pangan impor, dan lain-lain. Nah, rasanya mungkin ada benarnya kalau dibilang perlu ada yang ditakuti atau dicintai oleh masyarakat supaya negaranya maju. Ya, Israel itu katanya maju berkembang karena ditakuti. Dia takut sama sekeliling masyarakat Arab gitu. Dia kecil dan lain-lain. Singapura juga punya takut. Sumber daya alam nggak punya, dia takut gitu. Ini yang mendorong. Korsel takut sama korut. Atau ya, Korsel takut sama korut gitu ya. Cina dengan Amerika. Nah, ada semangat yang mendorong masyarakat atau pemerintahnya untuk keluar dari ketakutan atau mencapai cita-cita tertentu. Mungkin spirit kebangsaan ini yang menjadi modal penting yang kemudian diterjemahkan. Oke, kita harus punya institusi politik yang transparan. Kita tidak boleh korupsi dan lain-lain. Jadi bukan faktor geografis ANSI, kepemimpinan ANSI atau budaya ANSI, tapi lebih kepada benar nggak sih kita ingin keluar dari ketakutan atau mencapai tujuan. Rasanya itu kali, Pak. Nah, kalau kita kembali kepada siapa tadi namanya? Acemoglu. Acemoglu tadi itu. Kalau menurut dia sekali lagi, apa yang dapat membuat negara itu bisa menjadi negara yang makmur dan yang lain itu tetap miskin? Dia mengatakan dua hal tadi, Pak. Watak institusi politik yang inklusif akan mendorong terciptanya institusi ekonomi yang juga inklusif, dan ini yang membuat negara-negara berhasil. Sebaliknya, institusi politik dan ekonomi yang eksklusif ini umumnya membuat negara-negara gagal. Jadi inklusif artinya apa? Sistem demokratis begitu? Sistem demokrasi, transparansi, rule by law, lalu distribusi kekuasaan dan ekonomi adil.
ada mekanisme check and balances. Itu maksudnya, Pak. Jadi nggak hanya kekuasaan sendiri yang berkuasa tanpa kontrol, tanpa kritik dan lain-lain. Kecuali Cina ya. Kecuali Cina. Itu kontrol penuh. Iya, Cina ini unik. Mungkin kalau negara besar perlu kali kontrol. Kalau enggak, Susah. amut-amutan itu semua memberontak. Susah, betul-betul. Provinsi-provinsinya. Tapi Singapura juga kan tangan besi, Pak. Iya. Nggak boleh ada demo. Ya, demo oke, tapi serikat pekerja juga dibatasi dan lain-lain. Dan itu membuat negaranya malah jadi makmur kan. Jadi makmur. Dan itu termasuk pengecualian ya. Indonesia dulu dilarang demo, tapi tetap Miskin. Orde Baru. iya dilarang demo juga. Ditangkap-tangkepin kalau demo dikejar-kejar. Tapi tetap miskin. Jadi bukan juga kalau dikontrol. Kalau Cina kan mengontrol, Singapura mengontrol, negaranya jadi makmur. Indonesia dikontrol pada zaman Orde Baru, tetap miskin kita. Tetap miskin. Karena hanya untuk kelompoknya itu pembedanya, Distribusi Pak. Kekayaan, ekonomi dan kekayaan itu kekuasaan. tidak terjadi ya. Nah, itu kuncinya. Oke, jadi ada dua tadi, apa yang inklusif, apa nama institusi yang inklusif dan Institusi politik dan ekonomi yang inklusif itu membuat negara berhasil, sejahtera. Institusi politik dan ekonomi yang ekstraktif atau eksklusif ini yang membuat negara gagal. tentu saja geografis ada perannya masing-masing terhadap itu ya. Budaya, geografi, ya. Tapi itu bukan itu yang paling Dominan atau satu-satunya. Apakah pandangannya ini berterima kepada para ilmuwan begitu secara keseluruhan? Iya, setiap teori pasti dibuktikan mampu merepresentasikan realita tertentu. Tapi setiap teori pasti ada pengecualian-pengecualian yang membuat dia tidak bisa merepresentasikan seluruh realita. Tadi China, Korsel nggak masuk dalam kategori berpikir Esmoglu kan? Karena mereka wataknya Korsel ekonominya tidak terbuka amat. Dalam arti mereka melakukan semacam proteksionisme terhadap produk dalam negeri. Ya. Atau mungkin bukan proteksi sih, penanaman kecintaan. Atau ya Mereka terbuka tapi sangat cinta produk, bangga dengan produk dalam negeri. Karena kalau mereka tertutup pasti akan diprotes oleh negara-negara lain ya barangkali. Tapi kecintaan mereka pada produk dalam negeri itu, karena pasarnya aja kalau Cina memang tertutup ya. Iya dia kaya karena pasar di dalam juga udah gede banget gitu loh. Korea bangga sekali dengan produk mereka. Kalau kita melecehkan terus mobil apa kita itu mobil SMK ya. Kita melecehkan terus ya. Kita bukan berusaha untuk membuat dia menjadi up begitu, tapi selalu melecehkan. Itu barangkali faktor kalau negara-negara kayak Korea tadi itu ya. Apakah sebenarnya ingin kembali tadi ke sini, Pak? Apakah ada seberapa besar lah lebih tepat pengaruh seorang pemimpin? Ya, karena negara demokrasi juga ada yang miskin kan. Ya. Seberapa besar pengaruh seorang pemimpin dalam membuat negaranya itu menjadi negara kaya atau miskin setelah beberapa informasi berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Ini segmen yang terakhir, saudara-saudara, segmen ketiga. Masih ada waktu bagi saudara untuk memberi komentar atau pertanyaan, dan Pak Pendeta Darwin tentu saja akan dengan senang hati akan merespons. Kita akan manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kita bicara tentang capres anti negara gagal. Apakah ada, nanti kita lihat ya. Kita nggak mau ngomong orang lah, tapi kan Pak Jokowi kasih kode-kode, kenapa kita nggak boleh kasih kode sih? Pak Darwin, tadi di ujung segmen kedua saya seberapkan ada negara-negara yang demokratis, tetapi tidak kunjung-kunjung kaya. Ya, ada negara-negara yang semi otoriter lah. Saya nggak berani ngomong gini, misalnya Singapura kalau bilang otoriter nanti pemerintahnya marah sama kita begitu ya. Atau China begitu, tapi kan makmur. Ya. Nah, seberapa besar kalau peran seorang pemimpin? Karena negara demokrasi kalau dipimpin oleh seorang presiden yang tidak demokratis juga kan bisa saja sebenarnya dia main-main secara hukum untuk membuat pemusatan. Nah, seberapa penting ini Pak Darwin pemimpin? Iya. Di tengah-tengah masyarakat kita yang feodal dan mengekor kepada pemimpin, rasanya pimpinan itu punya peran sentral dalam mendorong atau menghancurkan cita-cita bangsa. Jadi menurut saya sih penting ya Pak ya. Apalagi di tengah-tengah kultur masyarakat kita yang cenderung mudah menerima dan memaafkan. Ya. Mudah melupakan. Dan mudah melupakan. Sayang sekali kalau pimpinan bangsa kemudian tidak memanfaatkan modal kultural dan sosial dukungan masyarakat kepada pemimpinnya. Misalnya, walaupun kita kecewa dengan proses politik Pilpres lalu yang sangat memecah belah, tetapi pasca sudah terpilih kan sebetulnya gejolak yang kuat itu juga pelan-pelan reda. Masih ada sih, tapi nggak terlalu banyak. Nah, artinya pemimpin itu punya modal sosial dan politik yang sangat kuat untuk membuat bangsanya maju. Kalau dia betul-betul ingin membuat masyarakatnya maju. Jadi menurut saya sangat penting sih Pak. Jadi artinya sebenarnya meskipun sistemnya itu baik, tapi kalau pemimpinnya tidak qualified, tidak punya niat baik untuk kepentingan memajukan negara, artinya memajukan kehidupan masyarakatnya, maka sistem yang baik itu sebenarnya biar tadi inklusif, transparan, akuntabel, ya. Tapi kalau pemimpinnya sendiri tidak punya daya dorong untuk memperjuangkan, maka sebenarnya tidak maju-maju juga, Pak. Berarti sebenarnya di sistem pemerintahan yang tertutup sekalipun, negara bisa menjadi negara yang makmur ketika pemimpinnya itu betul-betul memikirkan kepentingan kemajuan bangsanya. Apa bisa begitu? Daripada sistemnya yang terbuka tapi presidennya itu, ya kita kan punya pengalaman itu sekian puluh tahun. Kita negara demokrasi Pancasila loh. Ya. Tetapi kan kita miskin. Miskin amat. Jalan-jalan. Ya kan saya sering jalan-jalan ke jalan-jalan daerah itu, saya di kampung saya itu di Pulau Nias dulu. Jadu jalannya. Ya sekarang begitu benar semua jalan, semua bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor. Dulu kendaraan roda 2 saja nggak bisa lewat, masih pakai kuda. Iya. Dan siapa yang punya kuda? Iya. Apakah bisa mengatakan bahwa bahkan dalam negara-negara yang tidak demokratis pun, kalau pemimpinnya itikat baik untuk kesejahteraan rakyat, maka negara itu menjadi negara makmur. Iya. Sebaliknya, sistem yang demokratik, kalau pemerintah, presidennya lah sebut ya, ingin hanya mementingkan kelompoknya saja, sekelompok orang yang bisa suruh diam supaya dia tetap berkuasa, maka negaranya akan negara miskin. Iya, bisa begitu, tetapi lebih tepat kalau kita melihat baik orang dan sistem penting, sama-sama penting. Maksudnya begini, perjalanan bangsa kan bukan perjalanan 5 tahun, 10 tahun. Iya. Kalau hanya bergantung pada orang pribadi, tapi tidak ada sistem, nanti hancur lagi, susah lagi. Ya. Jadi sebaliknya, orang baik, sistemnya tidak baik, bisa jadi dia juga akan jatuh pada
hal-hal yang tidak baik. Godaan besar ya. Ya. Jadi dua-duanya sih Pak. Sistem pemimpin yang baik mestinya menciptakan juga sistem yang baik. Kalau dia masuk dengan sistem yang kurang baik, maka pemimpin yang baik dia akan memperbaiki atau menciptakan sistem-sistem yang lebih baik. Nah, kita kan bicara mengenai capres anti negara gagal. Apakah memang negara kita Indonesia ini ada tanda-tanda menjadi negara gagal seperti segelintir orang-orang oposisi bilang ini terancam negara gagal. Sri Mulyani mengatakan bla 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 begitu. Menurut Pak Darwin? Yang menarik dari perspektif Esmoglu tuh begini Pak. Menurut dia berhasilnya sebuah negara itu melewati titik-titik kritis yang dia sebut sebagai creative destruction. Perusakan kreatif. Ini istilahnya agak bertolak belakang, merusak tapi kreatif gitu ya. Nah, menurut dia ada titik-titik di mana perjalanan sejarah itu secara evolusionistik memperbaiki dirinya sendiri gitu Pak. Nah, karena itu hal yang sama sebetulnya bisa kita pakai untuk melihat apakah Indonesia akan jadi negara gagal tiba-tiba. Nggak akan tiba-tiba. Nggak mungkin. Nggak mungkin tiba-tiba. Masih ada tanda-tandanya ya. Ada gejalanya. Ya. Sama, apakah akan menjadi negara berhasil juga nggak akan tiba-tiba. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia memiliki semacam semangat kreatif destruction seperti reformasi 98. Kalau kita berpikir, ini reformasi keren banget, membuat Indonesia pasti sejahtera, ya nggak juga. Dari 98 sekarang ke 2022, ya relatif nggak terlalu agak lambat lah. Ya evolusionistik gitu ya. Belakangan ini memang agak perkembangan yang terjadi lagi gitu ya. Setelah yang lalu nggak kemana-mana dan lain-lain. Nah, karena itu kita bisa gagal, nggak bisa kalau kita membiarkan dan terlena terhadap kerusakan-kerusakan kecil, korupsi-korupsi menjadi kultur. Ya bukan tidak mungkin generasi ketiga setelah kita tidak lagi bisa menikmati Indonesia. Tapi dari indikator-indikator yang bisa terlihat sekarang ini di negara kita cenderung atau potensi menjadi negara gagal atau sebenarnya kita udah on the track untuk menjadi negara yang akan menjadi semakin makmur? Iya, kalau melihat indikator-indikator ekonomi bagus Pak. Ya, dibanding banyak negara, kita salah satu negara yang relatif kuat menghadapi gejala resesi, relatif kuat. Bahkan ya orang IMF bilang Indonesia salah satu negara yang berhasil, termasuk ketika mengatasi pandemi. Kita cukup berhasil. Jadi yang kedua, ada semangat dari pemerintah kita untuk melakukan semacam distribusi kekayaan atau bagaimana masyarakat kecil memiliki akses terhadap kepemilikan. Misalnya semangat land reform, sertifikasi tanah dan lain-lain. Ini semangat yang kayaknya baru tersentuh belakangan ini, yang dulu-dulu kan nggak banyak dilakukan oleh pemerintah. Bukan nggak banyak sih, nggak dipikirin. Malah nggak dipikirkan. Ya, atau kehadiran pemerintah yang juga memikirkan daerah terbelakang tadi Nias atau timur Indonesia ini juga kan sentuhan yang dulu-dulu nggak banyak atau nggak dilakukan gitu. Nah, distribusi kekayaan, akses terhadap kekuasaan yang lebih terbuka, ini merupakan watak institusi politik yang bisa mendorong negara kita bisa lebih baik dan sejahtera. Jadi gejalanya sih ke arah sana. Jadi kita on the track lah ya, menjadi negara. Nah, kembali ke judul kita nih, capres anti negara gagal. Jangan sampai kita yang udah on the track ini nanti tiba-tiba berbalik jadi potensi menjadi negara gagal. Apa kualifikasi capres anti negara gagal? Iya, tadi kalau Pak Jokowi rambut kerut itu relatif ya. Rambutnya bisa disemir kan nggak otomatis saya bisa jadi presiden gitu. Ya, itu kode-kode yang gampang ditangkap Pak Jokowi kasih ya. Iya. Itu saya nggak pantas jadi Mas hitam rambut saya. Itu kode politisi lah. Ya, cuma dari apa yang Esmoglu bilang, saya pikir penting buat menjadi pelajaran kita sebagai bangsa. Perlu figur pemimpin yang punya watak inklusif. Dan ini kan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dia adalah seorang negarawan yang tidak hanya bekerja buat kepentingan
cukong politiknya, pemodalnya, atau partainya. Ya dia inklusif, dia berpikir besar buat bangsa, dia memang mau membangun bangsa, dan dia punya cita-cita indah untuk bangsa. Seperti tadi Korea Selatan, cinta produk dalam negeri misalnya. Ya, yang selanjutnya inklusivitas itu bisa ditunjukkan ketika dari berkampanye, dia tidak akan memanfaatkan sentimen-sentimen primordial yang dimutlakan. Bahwa saya sebagai orang Tionghoa punya kedekatan dengan masyarakat Tionghoa, nggak ada yang bisa larang. Tapi saya tidak boleh kemudian memutlakkan ketionghoaan, lalu membenci identitas lain atau mengeksklusi identitas lain, atau cuma jualan untuk kepentingan politik saja. Nah, sedikitnya dua ciri ini sebetulnya sudah bisa kita pakai untuk melihat apakah capres yang nanti akan berkontestasi akan membuat negara kita ini lebih sejahtera, lebih maju, atau malah gagal. Udah bisa ketahuan, nggak perlu lihat rambutnya lah. Iya. Iya. Udah kelihatan ya. Tapi artinya entah pemimpin yang potensial membuat kita negara gagal, capres yang membuat kita bisa bakal gagal karena sifat yang sangat mengeksploitasi sentimen primordial. Ya tadi itu, maupun capres yang membuat negara kita akan terus berjalan menjadi semakin makmur. Tersedia ya sekarang ya dua-duanya. Tersedia, pasti ada lah untuk bangsa Indonesia. Berarti yang tersedia di pasaran ini, kalau ngomong pasar, di capres-capres yang sekarang, bukan hanya yang bakal membawa Indonesia baik, tapi yang bawa bangkrut juga ada capresnya nih. Ada, bisa bawa bangkrut. Kan ya Tuhan itu selalu memberikan warna hitam, putih, lalang di antara gandum. Lalang di antara gandum. Sehingga kita perlu bijaksana dan cerdas secara politik, atau lebih tepat bertanggung jawab secara politik, mendukung capres yang membuat Indonesia berhasil. Nah, saya mau ketegasan dari Pak Dori. Capres yang memanfaatkan secara destruktif identitas primordial itu pasti bakal bikin negara kita gagal. Pasti. Walaupun nggak langsung hancur gitu. Karena udah cukup fondasi kita sekarang cukup kuat. Kita kuat. Pelan-pelan akan decline. Iya. Karena ini Pak, belajar dari alam ya, hutan yang heterogen, yang di dalamnya ada banyak jenis tumbuhan, itu lebih kaya, lebih kuat ketika ada serangan penyakit dibanding hutan homogen. Sama, bangsa yang seperti Indonesia ini bangsa yang sangat kuat kalau kita secara sungguh-sungguh mengapresiasi kepelbagaian yang ada dan mengizinkan potensi terbaik dari keunikan tiap-tiap kelompok untuk muncul membangun bangsa. Ya, bulu tangkis misalnya. Ya walaupun bukan orang Tionghoa aja sih, tapi umumnya kalau ada orang Tionghoa, ya kenapa kita rasis? Lawang Tionghoa ini membangun bangsa kok gitu. Atau sebut saja Arab, Jawa, siapapun gitu. Ini kan bagian dari hutan besar atau rumah besar Indonesia yang masing-masing harus diberikan ruang untuk membangun bangsa. Nah, kalau capresnya sudah dari awal rasialis atau primordialis, atau hanya menjadikan kepentingan primordial untuk kepentingan meraih kekuasaan, pasti menghancurkan bangsa ini. Jadi mesti lihat track recordnya ya. Lihat. Jadi kita nggak bisa melupakan berarti sebenarnya. Memaafkan tapi tidak melupakan. Forgive but not forget. Kita memaafkan kekacauan yang dibuat, ya, permusuhan yang diciptakan di antara masyarakat karena mengeksploitasi SARA, tapi kita tidak melupakan karena itu bakal menghancurkan negara kita. Kita nggak boleh lupa sejarah. Iya, jangan lupa, jangan sekali-sekali jas merah, ya, melupakan sejarah. Baik, Pak Darwin, udah menjelang waktu kita masih menutup acara ini. Terima kasih ya. Jadi capres anti negara gagal adalah capres yang bersifat tadi inklusif, ya, tidak memanfaatkan secara destruktif. Orang boleh saja dong. Kalau saya jadi capres, misalnya anggota jemaat saya boleh dong milih saya dong. Ya, nggak apa-apa, tapi tidak itu dipakai secara
Kamu karena kita sama, you harus pilih saya walaupun saya bodoh sebenarnya. Nggak bisa pemimpin. Betul, Betul seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita. Memang masih jauh pemilihan presiden, tetapi karena sekali lagi udah mulai ada gerakan-gerakan untuk mendukung, kita ingat ini. Capres anti negara gagal, salah satunya adalah capres yang tidak memanfaatkan secara destruktif sentimen-sentimen primordial. Sampai jumpa. Dan bila ada masukan-masukan, silakan kirim ke kami ke nomor 0812-8188-9191. Pak Darwin, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Adrianus. Sampai jumpa, sahabat DKB.